Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi ya terkait PBL fisika yang teman-teman kerjakan. Nah, kita nanti akan mendiskusikan dari progres yang sudah teman-teman kirimkan ya melalui pada pertemuan sebelumnya. Nah, satu hal yang saya jelaskan di sini menjadi satu hal yang penting saya kira sebagai landasan nanti bahwa PBL yang teman-teman buat nanti adalah sebuah alat yang digunakan untuk eksperimen, nah, gitu, biar bisa dipahami bersama ya. Sebagai contoh ini, menggunakan Arduino untuk eksperimen menentukan koefisien gesekan dari sebuah pergerakan bidang miring, nah, kayak gitu. Nah, berarti kan ini alatnya nanti digunakan untuk melakukan eksperimen atau portable lab kayak gitu ya. Maka dikatakan sebagai portable lab yang terintegrasi dengan local wisdom. Maka ada local wisdomnya kayak gitu. Oke teman-teman, dari pengertian itu, misalkan ini materinya adalah koefisien gesekan, kayak gini, ini materi-materi ya, ini materi dinamika. Silahkan teman-teman cek ya materi dinamika kayak gitu. Nah, dari materi dinamika ini ingin menentukan koefisien gesek, nah kayak gini, ini koefisien gesek yang ingin ditentukan. Kemudian kita juga sudah pelajari ya bahwa sebuah benda itu akan ada gaya normal, gaya berat, kemudian gaya tarik, kemudian ketika dia nggak licin, maka dia ada gaya gesekan yang ada di sana. Nah, kayak gitu seperti ini. Nah, dari konteks itu kemudian diaplikasikan juga pada sebuah bidang miring. Nah, kayak gini ini bidang miringnya ya. Nah, pada bidang miring ini kemudian dia men-set up alat eksperimennya. Nah, teman-teman nanti meng-set up alat eksperimen itu gitu loh dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Jadi tidak hanya membuat sebuah alat otomatisasi gitu enggak, tapi alat ini digunakan untuk melakukan eksperimen kayak gitu yang perlu dipahami bersama ya biar enggak miss kayak gitu. Nah, alatnya ini juga bisa jadi seperti yang teman-teman usulkan itu pakai sensor ultrasonik dan lain sebagainya. Yang jelas yang membedakan adalah konsep-konsepnya kayak gitu. Ini program Arduino saya kira juga sama ya, pakai sensor ya hanya alatnya hanya kayak gini aja kayak gitu. Tapi dikuatkan dengan implementasinya pada tadi untuk penentuan koefisien gesekan pada bidang miring. Nah, dari alat tadi di setup, tentunya ya ada coding dan lain sebagainya seperti ini codingnya ya. Nah, setelah itu digunakan untuk eksperimen ya kayak gini hasilnya. Dulu kan pernah belajar ini ya, menentukan grafik di pertemuan pengukuran. Nah, ini contoh dari eksperimennya. Berarti dengan memvariasikan sudut ya gitu. Dengan variasi sudut nanti akan diketahui A pada akhirnya akan ditentukan koefisien gesekan. Kayak gitu teman-teman. Harapannya ini kita satu frame dulu, satu pemahaman biar jelas ya bahwa alat yang kita bikin nanti adalah sebuah alat yang bisa untuk digunakan melakukan eksperimen fisika kayak gitu tentunya. Nah, dalam melakukan eksperimen ini yang perlu kita pahami materinya ketika memang materi universitas itu sebaiknya materi universitas kayak gini ya levelnya. Tapi ketika teman-teman nanti mengambil materi di level bawahnya, misalkan SMA gitu, saya kira juga tidak masalah ya. Karena ya mungkin materinya sama-sama ya, sama-sama dinamika, tapi level SMA sama level kuliah tentunya kedalaman materinya berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita mulai yang pertama ya. Yang pertama ini Mas Alvarado ada ya? Mas Alvarado? Mas Andreas? Mas Diva? Ada, Pak. Mas Ada, Pak. Imdadur Rahman? Ada ya? Oke. Hadir, Pak. Pengukuran jarak atau suhu. Nah, ini perlu dijelas ya. Ini materinya itu apa? Pengukuran? Apa ini? Materinya pengukuran? Iya, Pak. Iya, Pak, Iya, Pak. pengukuran. Iya, Pak. Materinya pengukuran. Oke ya. Mempelajari pengukuran suhu atau jarak. Suhu atau jarak ini beda ya, Mas ya? Enggak atau. Dan berarti ya. Oh iya, Pak. Menggunakan LabVIEW perangkat Arduino. Jadi ini
materinya pengukuran. Jadi dalam materi pengukuran dia nanti mampu memahami pengukuran apa. Misalkan jarak. Jarak itu apa sih besarannya? KM. Panjang. Oh, berarti nanti mampu melakukan pengukuran panjang kayak gitu. Kemudian pengukuran suhu, pengukuran massa, nah kayak gitu. Nah, wayang salah satu tradisional menggunakan boneka wayang, saya kira oke ya. Deskripsi sensor ultrasonik jarak, ini dipastikan ya, atau dua-duanya digunakan. Deteksi jarak Arduino, rencana menentukan sebuah objek yang diukur suatu jarak, ini dan tadi berarti dua-duanya. Ini belum ada desainnya ya. Saran saya ini secara umum sudah masuk ya. Misalkan mau menggunakan jarak berarti dipastikan jarak, kemudian suhu atau yang lainnya. Nah, kemudian rancangannya perlu diperjelas ya. Tentunya dalam melakukan praktikum mungkin butuh beberapa objek ya. Misalkan pengukuran panjang kan nggak hanya satu objek, mungkin ada beberapa objek ya. Nah, objeknya itu apa? Objeknya kok wayang gitu. Kalau wayang apanya yang diukur dari wayang, misalkan kayak gitu. Perlu di-matchingkan ya teman-teman ya, antara local wisdom dan alatnya itu biar matching itu sesuai gitu, nggak dipaksakan gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya kira ini nanti bisa dilanjutkan, hanya perlu variasi pengukuran panjangnya itu bendanya apa saja. Nah, bendanya itu yang bisa dikaitkan dengan local wisdom, saya kira kayak gitu. Atau memang mau dua-duanya, panjang dan suhu. Tentunya kalau panjang dan suhu menggunakan alat ukur yang berbeda. Tapi kalau mau satu saja, misalkan panjang, tentunya alatnya atau bendanya, aplikasi pengukurannya yang berbeda, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Mas Kemal ada? Ada, Pak. Oke. Mas Hafidz? Ada, Pak. Mas Yusuf? Ada, Pak. Mas Rafif? Ada, Pak. Nah, ini sama-sama pengukuran jarak ya. Tujuan pelajarannya ini. Pengukuran jarak berarti pengukuran panjang. Nanti tolong dikomunikasikan dengan kelompok sebelumnya tadi, kelompoknya Mas Alvarado. Kedalaman pengukuran panjangnya seperti apa? Kalau satu panjang mungkin satu bisa pakai NASA kayak gitu ya. NASA. Kan sensor massa saya kira ada ya. Nah, sensor massa ini mungkin nanti bendanya yang local wisdom. Misalkan apa ya? Kayak apa? Patung lah kayak gitu. Patung yang mungkin divariasikan ya. Patung-patung atau bentuk punokawan atau apa kayak gitu. Punokawannya ditimbang misalkan kayak gitu. Patung punokawan kan ada ya, yang kecil-kecil kayak gitu ya. Nah itu ditimbang masanya, kemudian bisa diukur. Kayak gitu Mas mungkin idenya ya. Biar nggak sama kayak gitu. Ini pakai batik. Ini pakainya sanitizer ya. Iya, Pak. Nah kalau sanitizer ininya untuk percobaannya gimana Mas? Otomatis, Pak. Iya, tadi lah seperti saya sampaikan ya. Jadi alat ini kan nggak hanya alat otomatisasi, tapi membangun sebuah alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran atau eksperimen tadi kayak gitu ya. Nah, kalau hanya otomatisasi
sanitizer kan dia hanya alat gitu loh, tidak digunakan untuk pembelajaran. Benar nggak? Ya, ya. Nah, maka saran saya di sini tadi kan jarak sudah, mungkin dari tempatnya Mas Kemal ini misalkan massa kayak gitu. Sensor massa kan saya kira juga ada ya. Nah, masanya nanti local wisdomnya pakai misalkan patung Punokawan atau ide lainnya apa kayak gitu. Yang ditimbang misalkan 5 variasi benda kayak gitu kan bisa toh Mas. Nah, nanti kan akan ada datanya. Nyambung ya maksud saya. Iya, Pak. Secara prinsip saya kira membuatnya nggak lebih sulit dari yang tadi sanitizer kayak gitu. Karena kan prinsipnya pakai sensor, ini mungkin sensor, silakan searching sensor massa atau sensor berat kayak gitu. Sensor berat. Ngajarin, Pak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan Mas Kemal dan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, jelas ya. Ya. Oke, lanjut. Di sini ini sama ya. Oke. Ini sama kan ya? Sama, Pak. Ini tak hapus saja. Ini. Selanjutnya Ade Zakaria ada? Berarti aku ngaku. Ada, Pak. Ada ya. Fendi ada ya? Ada. Ini pengukuran, ini materinya sama, pengukuran dan satuan. Tinggi, berat, dan suhu badan ya. Ini beberapa sensornya sama ya. Masukan saya ini aja. Tadi kan sudah ada yang suhu, sudah ada yang massa kan pakai load cell, sudah ada yang jarak. Nah mungkin ini ngambil aja yang suhu kayak gitu misalkan Mas. Maksud saya ya, biar dibagi-bagi sama teman yang lain. Hanya nanti perlu divariasikan benda yang diukur apa kayak gitu. Nah karena suhu nanti teman-teman bisa mencari materi. Ini mau dibawa ke pengukuran atau mau dibawa ke materi suhu kayak gitu. Kalau materi suhu itu bisa ini ya, misalkan dua benda. Materi dua benda yang di apa? Yang di apa ya istilahnya? Misalkan ada panas, ada dingin kayak itu diukur kemudian dituangkan kayak gitu. Atau mungkin ini disatukan kayak gini. Nah, kemudian ini juga diukur kayak gitu. Paham maksud saya ya? Berarti cuma suhu ini, Pak, jadinya. Nah, kalau kayak gini nanti variasinya apa, Mas? Untuk pembelajarannya gimana? Mungkin bisa diceritakan kalau yang ini. Sama untuk manusia pakai load cell-nya harganya nggak mahal ya, load cell untuk manusia yang masanya sampai 70-an kilo gitu. 200.000 Pak. Buat yang maksimal beratnya 200 kg di online shop 200.000-an itu, Pak. Nah iya kan lumayan mahal tau. Kalau sensor suhu aja kamu pakai thermocouple mungkin kan lebih murah. Gitu maksud saya. Jadi harapannya juga nggak membebani gitu loh. Gitu ya, masuk ya. Oke Mas, dapat maksudnya. Kalau mau diarahkan ke pengukuran suhu, mungkin benda yang diukur itu bermacam-macam ya. Macam-macam itu maksudnya kan suhu kan harus ada interval ya, kenaikan atau yang lainnya. Atau suhu itu naik kan karena lingkungan. Nah, mungkin ada apa? Perlakuan terhadap lingkungan kayak gitu. Jelas Mas maksud saya Mas? Mas Adi Zakaria? Jelas, Pak. Oke, teman-teman ketika nanti ini masih bingung atau yang lainnya,
Silakan nanti tanya ya. Tanya lewat WA dan lain sebagainya kayak gitu. Misalkan setelah ini idenya seperti apa, mau revisi kayak gini kayak gitu, silakan tanya lewat WA, insya Allah nanti akan saya jawab ya. Tanyanya boleh 24 jam ya. Tanyanya, jawabnya ya sesuai saya nanti, insya Allah tak jawab semuanya. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke? Ada pertanyaan Mas dari kelompok ini? Mas Ade? Mungkin nanti Pak, masih belum. Oke ya, nanti ya, lanjut ya. Ini Mas David isi, ada Mas David. Ferdinanto. Ada? Coba. Oke ya, Mas Radia. Radia Mbak. Ada, Pak. Juga? Ada, Pak. Oke, ini teman-teman di kelas ini hampir semuanya pengukuran ya, maka perlu dilihat. Pengukuran itu kan harus dibawa ke satuan apa yang diukur ya, gitu ya. Tadi kan sudah ada panjang, sudah ada massa, sudah ada suhu, kayak gitu lah. Ini mau mengukur apa ini? Ini mengukur kecepatan. Nah, kita lihat di bawah kayak gimana sih? Nah, mungkin kalau seperti ini, saran saya biar nggak sama pengukuran, bisa dibawa ke ini teman-teman, ke GLB mungkin ya, atau GLBB. Masuk ya. Nah, ini mungkin sensornya tinggal ditambahi satu. Sensor seperti ini, tambahi lagi di sini ya. Sehingga dia bisa mendetek T1 sama T2. Ini kan T1, T2 ada jarak. Atau sini ada lagi satu ya. Model sensor kayak gini. Ini ada T3. Sehingga interval T-nya ini sama enggak? T1, T2 sama enggak? T3, T2, T3 sama enggak? Kayak gitu. Sehingga dari sini kalau sama berarti GLB. Kalau enggak sama berarti GLBB kayak gitu. Mungkin saran saya seperti itu. Untuk local wisdomnya sudah oke saya kira. Yang lain juga sudah oke. Tinggal ini nanti kan cari yang kecil-kecil itu ya. Di toko-toko mainan atau oleh-oleh saya kira banyak. Gitu mungkin saran saya Mbak. Mas, masuk ya sarannya ya? Iya, Pak. Nah, materinya nanti diganti materi kinematika GLB, GLBB kayak gitu. Dan tujuannya disesuaikan. Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Makasih. Oke, lanjut ya. Ini Ahmad Dia Ulhaq, ada ya? Ahmad Dia Ulhaq. Ada, Pak. Hadir. Arif Budi ada? Ada Pak. Oke, Muhammad Rafif ada ya? Rito? Ada Pak. Ada. Ondel-ondel pendeteksi ketinggian air. Ini nanti materinya apa, Mas? Materi pembelajarannya? Pengukuran, Pak. Pengukuran juga ya. Yang diukur apa? Panjang. Panjang. Bisa volume mungkin Pak. Volume air. Mengukur volume air bicara nih. Kalau dari alat ini konsep mengukur volume ini biar volume itu berarti disesuaikan bentuk wadahnya ya. Bisa pakai gelas ukur. Kalau wadahnya bentuknya apa? Teratur, maka bisa kalau kubus ya isi kali sisi kayak gitu. Dan seterusnya. Itu Mas yang perlu dipikirkan kalau mau menghitung volume ya. Atau memang kalau mau mengukur volume enggak masalah, tapi cari wadah yang bentuknya misalkan kubus kayak gitu Mas. Bisa atau segitiga. Tapi bisa dikasih air gitu loh. Nyambung ya. Iya Pak.
atau mungkin lingkaran kayak gitu. Nah, alat ukur ketinggiannya ini berarti kan hanya satu ini aja, satu bagian data yang bisa diambil, atau mungkin bisa ngambil data bagian-bagian dari bangun ini juga lebih baik kayak gitu. Itu mungkin Mas saran saya, Mas. Kalau mau materi pengukuran volume. Sehingga ini nanti jadi variasi percobaannya. Oke, Mas, masuk ya. Nanti kalau susah implementasi, jadi saya ini sifatnya masukan ya teman-teman ya. Kayak gitu, dari ide-idenya teman-teman kayak gitu. Yang penting nanti ketika mau ada perubahan dan lain sebagainya nggak sama plek sama teman-temannya, nggak sama persis. Kemudian mengikuti kriteria ya, ada materi, ada tujuan, ada local wisdom, dan alatnya nanti bisa digunakan untuk melakukan praktikum. Secara prinsip seperti itu saja. Ketika memang masukan saya ini ternyata diimplementasikannya susah gitu loh, daripada teman-teman nggak bisa atau nggak mampu untuk membuatnya kayak gitu. Itu ya teman-teman ya prinsipnya ya. Mas Ahmad ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke ya, kelompok ini ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut dulu ya. Oke. Lanjut, Mas Alfian ada? Mas Alfian ada? Oh ya, Mas Alfian, mic-nya error. Mohon maaf, saya minum ya. Abdul Razak ada? Sasagio. Farel? Ada, Pak. Ya, sudah ada perwakilan kelompok ya. Mas Teguh ada? Oke Mas, ini hampir sama dengan yang tadi ya, pengukuran suhu. Berarti ada variabelnya keris. Ini ya Mas konsepnya, bisa diceritakan kira Mas? Mas Farel. Itu konsepnya jadi kayak buat apa itu? Yang buat ngecek suhu badan gitu loh, Pak. Yang kalau kalau mau masuk ruangan gitu kan biasanya ada yang buat ngecek suhu di dahi gitu loh, Pak. Nah, tapi oke, berarti ya ini nanti yang dicek suhunya itu keris. Bukan, kerisnya itu cuman buat apa ya? Apa namanya? Kayak apa ya? Ornamen Buat ya? ornamen. Kayak ornamen aja, Pak. Nah, ini kalau materinya pengukuran suhu tentunya ada variasi, Mas. Ya, kayak masukan yang sebelumnya tadi ya. Tadi kan juga sudah ada yang terkait suhu ya. Oke. Itu perlu divariasi apa bedanya sama local wisdomnya dipastikan. Intinya jangan hanya nanti saran saya cari materi terkait suhu. Kamu mau dibawa ke suhu atau pengukuran ini? Suhu, Pak. Nah, kalau mau dibawa ke suhu, tolong lihat di materi suhu ya. Tadi kan saya sudah mengusulkan tentang perpindahan kalor di kelompok lain. Nah, ini tolong cari materi lain terkait suhu ya. Jadi nggak sama persis kayak gitu. Mungkin masih banyak. Ada penghantar, atau yang lainnya kayak gitu. Gitu ya, Mas? Iya, Pak. Ini kalau misalkan suhunya ini, Pak. Misalkan suhunya ini mengecek suatu ruangan gitu, Pak. Terus ntar kalau ruangannya itu lebih dari 30 derajat gitu kan, ntar lampu merah, lampunya tuh bakal merah gitu loh, Pak. Kalau itu kan otomatisasi, Mas. Ya.
itu alat otomatisasi kayak gitu prinsipnya. Tapi alat ini kan alat pembelajaran, kan harus jelas materi pembelajarannya apa. Nah, kalau Katakanlah ngecek suhu. panasnya keris gitu misalkan, contohnya gitu, Pak. Nah, kan nggak hanya ngecek panasnya keris aja untuk apa, tapi kan materi suhu ini tujuan pembelajarannya apa sih kayak gitu. Bisa Mengetahui dilihat satu panas tujuannya. satu keris, Pak. Oh, oke, kamu lihat dulu referensi materi terkait suhu itu kayak gimana. Coba saya tak searchingkan ya. Bentar. Ini saya downloadkan ya, semoga apa bisa sesuai nanti. Jadi inspirasi ya gitulah. Nah, teman-teman nanti bisa searching di ini. Pengembangan alat peraga perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Saya belum tahu isinya kayak gimana, coba kita lihat. Ini nggak ada gambarnya ya. Ini alatnya nggak begitu kelihatan, tapi bisa jadi inspirasi ya. Pakai bahannya aluminium, tembaga, dan besi. Kemudian ada apa? Penghantaran panasnya, misalkan di sini dikasih panas. Kemungkinan ya, misalkan dikasih panas, kemudian di sini diukur suhunya kayak gitu, Mas. Sehingga di sini bisa diketahui bahwa bagaimana tingkat apa ya? Kualitas sebuah benda itu dalam penghantaran panas kayak gitu. Maksud saya bisa diterima ya? Bisa, Pak. Nah, maksud saya kayak gitu. Jadi materi pembelajaran itu kayak gitu, ada tujuannya. Alat peraga perpindahan kalor. Oh, berarti kan kalau materinya perpindahan kalor, ada berbagai benda yang diuji tingkat apa kualitas dia dalam memindahkan kalor sebagai konduksi atau yang lainnya. Nah, teman-teman bisa ngambil salah satu aja konduksi kayak gitu. Nyambung ya maksud saya? Iya, Pak. Oke Mas, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan Mas? Untuk saat ini belum ada. Oke Mas, lanjut ya. Mas Daniel ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Anin? Ada, Pak. Mas Nur Cahyo? Ada, Pak. Mas Fernando? Ada, Pak. Oke, kinematika, gerak jatuh bebas. Oke, secara prinsip ini sudah tidak masalah ya. Dia bisa mengetahui gerak jatuh bebas, nanti bisa dilihat parameter materi secara teoritisnya, kayak tadi yang dicontoh ya, ada rumus-rumusnya, kemudian diimplementasikan di alat seperti apa. Ini saja yang saya pesankan, biasanya gerak jatuh bebas ini kan dijatuhkan ya, kemudian ini dideteksi gitu kan. Itu prinsipnya Mas. Nah ini kan sangat cepat gitu ya, seret gitu loh. T-nya cepat gitu loh, paham ya? Jatuh kan cepat gitu loh ya. Iya. Iya, Pak. Nah sehingga delta T-nya ini kan mendekati 0.
Paham maksud saya ya? Antara ini dan ini kan delta-T-nya mendekati 0 itu loh. Nah, itu akan agak susah untuk atau dideteksi. Karena kalau nyesret gitu kan kayak apa ya? Sensornya itu belum mampu memantulkan ulang kayak gitu loh. Oke ya. Nah, nanti tolong bisa dipikirkan solusinya kayak gimana kayak gitu aja sarannya. Gitu Mas, ada pertanyaan mungkin dari Mas Daniel? Untuk saat ini belum, Pak. Oke ya, oke nanti bisa diskusi lebih lanjut kalau ada kendala-kendala ya. Lanjut Mbak Tiara, halo. Iya, Pak. Oke, Mas Mualim. Mas Muhammad Aziz, Mbak Umi, halo. Hadir, Pak. Oke ya, materinya pengukuran seri paralel. Sebenarnya seri paralel ini materi ini ya Mas ya, elektronika ya. Gimana, tetap mau pakai ini atau mau ganti yang lain? Mana Mbak Tiara? Kalau misal pakai seri paralel, tapi nanti pengukurannya itu ukur tegangan gitu, gimana Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi yang fokusnya pengukuran tapi tegangannya ya. Iya, tegangan pada lampunya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa diidentifikasi pengaruh apa gitu ya. Karena harusnya kan kayak gitu. Tegangan berubah itu kan karena pengaruh apa? Tegangan berubah kan karena misalkan R-nya atau yang lainnya kan harus ada variasinya gitu loh. Biasanya hukumnya hukum. Iya, Pak. Atau memang di ini aja ya, dikasih baterai kemudian diukur itu juga nggak masalah. Mungkin kayak gitu level SD ya. Ukur baterai, ukur ini kayak gitu. Atau mungkin silakan cari referensi yang listrik statis tentang kalau tegangan itu sebenarnya sudah masuk listrik dinamis atau sebenarnya apa ya? Ya memang kalau terpaksa kayak gini enggak apa-apa lah Mbak. Kalau nggak ada ide lain. Gitu Mbak Tiara. Halo. Iya Pak. Ya, berarti nanti tegangan ya, tegangan dan arus ya. Ya, ukur tegangan sama arus Pak. Oke, saya kira sudah masuk ini. Hanya ini juga termasuk fisika juga sebenarnya. Hanya pembagian materi saja. Oke teman-teman, saya kira itu. Ada yang merasa belum dibahas? Ada yang merasa belum dibahas? Ini backsound-nya asik ya? Pak? Kedengeran nggak? Lagunya kedengeran nggak? Enggak ya Pak. Oh enggak lah. Ya udah lanjut. Gimana Mas? Saya Pak, ganti pengukuran berat Pak. Enggak apa-apa. Secara prinsip enggak apa-apa. Berat nanti. Yang penting enggak sama teman-teman tadi. Pengukuran massa ya. Massa silakan ya, nanti massa. teman-teman ini direvisi ya. Sampai tanggal 14 saya settingnya kayak gitu. Dari situ insya Allah nanti setelah itu kita lihat lagi, ketika oke langsung dibuat ya. Berarti setelah pertemuan minggu depan itu oke lanjut buat, atau mungkin masih ada beberapa revisi kayak gitu saya kira. Gitu teman-teman, silakan monggo kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup.
Saya Pak mau bertanya. Monggo. Tadi kan revisi yang kelompok saya kan masalahnya di prosesnya itu Pak. Itu juga masuk dalam revisi pas di forumnya itu Pak. Di proses mana Mas? Yang gerak jatuh bebas ini lah. Ya. Ini lebih jelaskan aja desain konsepnya, gambarannya Mas. Berarti lebih dikasih rincian yang jelas. Apa bendanya jatuh ini itu, local wisdomnya apa sih ini? Batik barang ya. Oke, lebih jelas sama kamu cari referensi Mas. Kendalanya tadi ini nanti cepet banget sehingga ini tuh nggak deteksi kalau ada benda yang jatuh kayak gitu. Oh iya Pak. Baik, Nah Pak. mungkin ada referensi tetap seperti itu tapi materi lain mungkin atau yang lainnya kayak gitu, daripada nanti nggak bisa dibuat ya atau diterapkan ya. Gitu Mas. Oh iya Pak, jelas Pak. Oke, ada lagi monggo. Pak, izin mau tanya. Monggo Mbak Tiara. Kan punyanya kelompok saya itu kan apa itu namanya pakai nada. Misal pembuatannya itu dari kardus gitu. Pembuatannya kurang jelas. Pembuatan rumah adatnya. Mungkin lebih rapi pakai stick itu loh Mbak. Stick es krim itu loh. Oh, berarti pakai stick. Ya, stick es krim kayak gitu, Pak. Nah, pakai rumah joglo kan lumayan bagus nanti implementasinya. Iya. Oke, Pak. Oke, Terima Mbak. kasih, Pak. Oke. Cukup? Atau kalau enggak kayak di Solo banyak yang barang kayak ya, tempat oleh-oleh itu kadang ada. Mungkin bisa lebih murah dan lebih praktis. Tinggal ditambahkan rangkaiannya kayak gitu. Gitu Mbak, cukup ya teman-teman ya? Cukup Pak. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kalau hari ini belum bisa ngupload, mungkin saya nguploadnya Senin ya, atau malam Senin ya, untuk recordingnya ya. Karena kadang tidak langsung ready di Google Drive kayak gitu, butuh berapa lama dari Google ya. Saya kira itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Silakan kalau ada sesuatu, pertanyaan atau yang lainnya bisa dikirimkan melalui WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pak.